Baik, eh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Gimana nih kabarnya? Udah satu minggu perkuliahan. Udah pada mumet nggak? Ulia gimana Ulia? Mumet nggak? Ayo dong. Komen. Alhamdulillah belum sih, cuma Oh, ya. beberapa matkul mungkin ada kali ya. Mantap, mantap. Oke, jadi teman-teman, kenalin dulu. Namaku Bakri, dari kelas 1 d satu. Di sini aku perwakilan dari akademik sebagai pelaksana KSM. Eh, kita santai aja ya. Jadi aku bakal nemenin kalian selama 4 minggu ke depan buat KSM-an nih. Jadi jangan bosen ya gitu. Terus ini kan KSM Tutor Sebaya nih teman-teman. Jadi untuk tutornya itu tentunya dari angkatan 63 sendiri. Jadi untuk tutor kali ini itu bakal dari teman-teman dari kelas 1 d tiga nih. Pasti kalian udah pada penasaran kan? Jadi langsung saja kepada Mbak Ulia dan Mbak Dava bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan kami perwakilan tutor dari kelas 1 d tiga yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar malam ini ya. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Modesti Ulamora dan saya bersama rekan saya bernama. Dava Nabila Adilia. Oke, semoga KSN kita malam ini berjalan lancar ya. Mohon bantuannya teman-teman semua. Terima kasih. Langsung Oke, aja ya, Ul. makasih Mbak Ulia sama Kak Dava. Ntar dulu ya, kita doa dulu nanti. Nanti dulu share screen-nya. Oke. Kak Dava udah nggak sabar nih. Dava udah nggak sabar. Biar cepet beres, Ul. Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman di KSM nanti itu bakal ada beberapa part gitu. Nanti ada materi gitu, terus juga ada contoh soal, terus juga ada tanya jawab nih. Jadi bagi teman-teman yang nanti bertanya itu bisa resen ya. Terus juga kalau teman-teman mau ikut ngejawab juga, mau ikut nimbrung gitu, mau ikut ngasih pendapat gitu, bisa saja nanti resen juga. Oke, dan juga nanti teman-teman setelah tanya jawab nanti ada bakal sesi soal reward gitu. Jadi kapan lagi gitu teman-teman udah belajar terus dapat reward lagi. Wah, asik banget kan. Nah, jadi teman-teman langsung aja ya kita mulai ya. Alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi marilah kita berdoa teman-teman sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita dokum dulu ya, biar apa ya, biar masih fresh gitu, biar masih fresh. Ntar kalau udah kena stakmat nih, waduh, udah muka-muka surem semua. Ayo teman-teman, on cam dulu ya, kita dokum dulu. Pasang PBJ-nya dong. Ayo dong, Kak Angel nih, nggak pasang PBJ. Ayo, Baik, Nabila, siapa ini, Zamhir. Ayo dong, on cam, on cam. Kita dokum dulu ya. 1 menit nih ditunggu biar biar teman-teman bisa masang PBJ sama on cam gitu. Ayo Hadiah juga. Ayo Zamhir, Nabila. On cam dong. Biar rame gitu, biar kompak. Ayo, ntar kalau udah di akhir ntar dokumnya nggak cantik lagi tuh, nggak ganteng. Oke, paling nggak 1 slide lah. Ayo Kak Baik, siapa lagi nih? Francisca juga, Dewi, Putri, Romadona. Oke, kita dokum ya. Gayanya bebas aja. Oke, untuk slide pertama, siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke, untuk slide kedua, siap-siap ya. 3, 2, 1. Oke.
Oke teman-teman, sambil kita KSM ya, aku mau izin share link absen dulu. Bentar ya. Nah itu dia teman-teman. Kalian bisa absen dulu ya. Ntar juga di akhir sesi KSM nanti bakal ada absen lagi di akhir. Jadi teman-teman tetap stay tune ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, langsung saja kepada Mbak Ulia sama Mbak Dava dipersilakan untuk memulai KSM. Semangat. Izin share screen ya. Oke. Oke, jadi langsung aja kita mulai kali ya. Jadi seperti yang sudah diberitahukan sebelumnya, hari ini kita jadwal untuk belajar mata kuliah statistika matematika atau StatMat ya. Materi pertama yang akan kita bahas ini adalah pengubah acak atau random variable. Semangat nggak nih? Kak Dava semangat nggak? Semangat, harus Ayo semangat. dong, harus semangat dong. Semangat Ya, untuk semoga berakhir. kita pada excited ya semuanya teman-teman. Oke, kita mulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, boleh di next. Nah, jadi sebelum kita masuk untuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih definisi dari pengubah acak atau random variable ini. Jadi, random variable adalah sebuah fungsi yang mengkaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel S. Sebuah random variable dinyatakan dengan X besar adalah sebuah fungsi dengan domain sampel space S yang menghubungkan sebuah bilangan real X besar dalam kurung E sama dengan X kecil dengan tiap-tiap outcome yang mungkin dalam X. Untuk gambar yang di sebelah kanan, mungkin Kak Rafa boleh dijelaskan, dibantu jelaskan. Nah, kalau yang di gambar sebelah kanan ini contoh dari random variable itu sendiri. Contohnya pada pelemparan koin. Di sini di dalam pelemparan satu buah koin itu ada dua ruang sampel, bisa dia muncul muka, bisa dia muncul belakang. Muka di sini dituliskan dengan head, sedangkan belakang dituliskan dengan tail. Nah, kemudian diandaikan untuk di diagram ini, random variable X-nya itu berbunyi banyaknya muka yang muncul. Banyaknya muka yang muncul. Artinya, kemungkinan dari random variabelnya atau X kecilnya itu bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Dia bernilai 0 ketika yang muncul adalah belakang, dan dia bernilai 1 ketika yang muncul adalah muka, bagian muka. Nah, dari kedua kemungkinan ini, maka dapat disimpulkan peluang akhirnya itu untuk masing-masing kemungkinan adalah 1/2. Nah, lanjut kita akan masuk ke sample space atau ruang sampel. Ruang sampel sendiri adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Nah, tiap hasil dari ruang sampel ini bisa disebut dengan unsur, anggota, atau titik sampel. Untuk ruang sampel ini tersendiri ada dua jenis nih. Yang pertama ada ruang sampel diskrit, dan yang kedua ada ruang sampel kontinu. Nah, kita bakal ulas nih satu-satu. Yang pertama, ruang sampel diskrit. Nah, ruang sampel diskrit ini ciri-cirinya ada dua. Banyaknya elemen dapat dihitung sesuai dengan bilangan cacah ya. Nah, yang kedua, berupa bilangan cacah, baik berhingga maupun tidak berhingga. Untuk contohnya sendiri, bisa pada pelemparan dadu, banyaknya produk A yang cacat, banyaknya bencana di dalam suatu kota B, dan lain sebagainya. Yang kedua, tadi kan yang pertama ruang sampel diskrit, yang kedua ruang sampel kontinu ya. Untuk ruang sampel kontinu ini ciri-cirinya memuat semua bilangan dalam suatu interval. Kalau misalnya diskrit tadi kan bilangan cacah ya, terus biasanya berupa bilangan real. Untuk contohnya sendiri, ini berbeda nih dengan yang diskrit tadi, antara lain ada tinggi badan, berat badan, suhu, jarak, waktu, dan sebagainya. Lanjut
discrete random variable. Untuk definisinya sendiri, jika sebuah set dari seluruh nilai sebuah random variable X besar adalah set yang dapat dihitung atau countable X1, X2, sampai dengan Xn, atau X1, X2, dan seterusnya, maka X besar disebut discrete random variables. Nah, kita lanjut ya, masuk ke PDF, probability density function. Untuk fungsi dari PDF ini, fx sama dengan P, X besar sama dengan X kecil, X sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, ini nih menunjukkan peluang masing-masing dari nilai X, makanya dia disebut PDF, discrete probability density function. Nah, dari PDF ini ada beberapa syarat nih, untuk dia dikatakan PDF. Yang pertama, fxi harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua xi. Terus, sigma semua xi, fxi harus sama dengan 1. Lanjut, peluang X besar sama dengan X kecil sama dengan fx. Boleh di next. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Kita misalkan contohnya ini peluang muncul mata dadu dari 1 sampai 6 ya. Kan mata dadu itu kan ada 6 kan. Yang pertama, berapa sih peluang muncul mata dadu 1 untuk sama dengan P peluang X sama dengan 1, itu berarti sama dengan berdasarkan syarat yang udah kita lihat di slide sebelumnya ya. F1 sama dengan 1/6. Lanjut, berapa sih muncul mata dadu yang angka 2 sama dengan peluang X besar sama dengan 2, F2 sama dengan 1/6. Lanjut, untuk berapa sih peluang mata dadu 3 itu muncul gitu ya. Peluang sama dengan X besar sama dengan 3, F3 sama dengan 1/6. Itu sama ya, sampai 6 bisa dilihat sendiri di slide. Lanjut. Nanti kalau misalnya ada kurang mengerti dari penjelasan saya, bisa ditanya aja ya teman-teman di sesi terakhir. Nah, lanjut tadi PDF, sekarang CDF. Cumulative Distribution Function. Untuk CDF ini sendiri, atau distribusi kumulatif dari random variable discrete X dengan distribusi peluang fx dinyatakan oleh fx sama dengan peluang X besar lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan sigma T lebih kecil sama dengan X dari Ft, di mana X-nya ini di antara minus tak hingga sampai tak hingga. Secara singkat disebut distribution function atau distribusi kontribusi dari X. Mungkin teman-teman kurang paham ya, agak pusing ya melihat dari penjelasannya. Nanti kita lihat di contohnya aja kali ya, atau di soalnya. Boleh langsung di next. Nah, ini dia contohnya. Tadi pakai dadu, sekarang kita pakai dadu lagi ya. Contoh CDF muncul mata dadu dari 1 sampai 6. Yang pertama, untuk mata dadu 1. Peluang X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan F1 sama dengan 1/6. Kalau misalnya mata dadu 2, peluang X lebih kecil sama dengan 2 sama dengan F2 sama dengan 2/6. Untuk mata dadu 3, peluang X lebih kecil sama dengan 3, F3 sama dengan 3/6. Untuk mata dadu 4, peluang X lebih kecil sama dengan 4, sama dengan F4 sama dengan 4/6. Untuk mata dadu 5, peluang X lebih kecil sama dengan 5, F5, 5/6. Nah, untuk mata dadu 6, peluang X lebih kecil sama dengan 6, F6 sama dengan 1. Maaf teman-teman, nih sebelumnya nggak kecepatan kan ya ngejelasinnya. Boleh dong di komen. Kalau misalnya kecepatan, tolong dibilang aja ya. Gimana, Bakri? Kira-kira kecepatan nggak ya? Ya, kurangin dikit lah. Tapi udah bagus sih. Kurangin dikit lah. Oke. Kita lanjut ke continuous random variable. Sebuah fungsi fx adalah random variable continue x jika memenuhi hukum ada 3 nih. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0 untuk seluruh bilangan real x. Nah, yang kedua, integral dari minus tak hingga tak hingga fx dx sama dengan 1. Nah, yang terakhir, peluang x di antara a sampai b sama dengan integral
A sampai B, fx dx. Kita masuk ke contoh soal yang pertama ya. Ini nanti ada banyak contoh soal. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nah, tentukan mana dari peubah acak berikut yang diskrit dan mana yang kontinu berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan ya. Coba dilihat dulu deh, ada X, Y, M, N, P, Q. Yang X nih, banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Nah, kira-kira dia masuk ke diskrit apa kontinu? Terus kalau misalnya yang Y, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Kalau misalnya yang X ini kira-kira apa? Coba di komen, diskrit apa kontinu? Teman-teman bisa nih. Diskrit ya. Oke, kita catat dulu ya. Terus kalau yang Y, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis, itu kira-kira diskrit apa kontinu? Kontinu ya. Wih, kayaknya ini teman-teman kita pada pinter-pinter ya. Kak Dava, ini alhamdulillah banget komennya Udah aktif. habis. Amin ya rabbal alamin. Belum. Maaf. Kecepetan dia. Oke, lanjut yang M ya. Banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu. Nah, itu diskrit apa kontinu? Kontinu ya. Pada jawab kontinu, nanti kita cek. Terus lanjut ke N. Banyaknya telur setiap bulan yang dihasilkan seekor ayam betina. Itu apa tuh? Kontinu apa diskrit? Diskrit. Berarti selang-seling ya. Tadi X diskrit, Y kontinu. Kalau misalnya yang P, banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu. Itu apa tuh? Diskrit. Terus yang Q, berat padi yang dihasilkan per hektar. Yang terakhir, apa tuh kira-kira? Kontinu. Oke, kita keep semua ya jawabannya. Oke, Udah pada boleh jawab. di next slide. Kita lihat jawabannya apakah benar. Oke, jadi yang pertama yang X tadi, banyak kecelakaan mobil per tahun di Jakarta, diskrit ya. Pada benar nih teman-teman. Terus yang Y, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis kontinu. Yang M, banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu, itu kontinu juga. Terus yang N, banyaknya telur setiap bulan yang dihasilkan seekor ayam betina, itu diskrit. Terus P, banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu, itu diskrit. Terus Q, berat padi yang dihasilkan per hektar itu juga kontinu. Oke, next kita lanjut ke soal 2. Kita lanjut ke soal 2 ya. Nah, ini ada yang nanya katanya. Jelasin dong kakak, katanya kenapa jadi bisa gitu. Oke. Kenapa bisa begini? Boleh bantu Kak Dava dijelasin? Tadi kan kalau diskrit itu kan nilainya itu kan berupa bilangan cacah ya, kuliah ya. Jadi untuk sedangkan untuk yang kontinu itu berupa bilangan real, artinya dia tidak terbatas gitu loh. Kalau misalnya diskrit itu kan terbatas hanya suatu jumlah tertentu. Kalau misalnya kontinu itu tidak terbatas gitu. Misalnya tadi contohnya tinggi badan, di situ kan tinggi badan. Kalau kita melakukan pengukuran tinggi badan kan nggak tentu itu batasnya bakalan sampai berapa tingginya. Kayak gitu, makanya itu disebut dengan kontinu. Kita langsung ke yang X. Banyaknya kecelakaan mobil per tahun di Jakarta. Itu kan nilai atau jumlah mobil yang mengalami kecelakaan per tahun di Jakarta itu kan masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung berapa banyak mobil. 1 mobil kah, 2 mobil kah, itu satuannya masih bisa dihitung kayak gitu. Kalau yang Y, lamanya waktu pertandingan tunggal bulu tangkis. Nah, waktu itu sendiri teman-teman, dari satuannya itu aja kita nggak bisa membatasi gitu. Waktu itu akan berakhir sampai kapan? Gitu kan kita nggak bisa membatasi. Jadi pertandingan tunggal bulu tangkis juga nggak bisa dibatasi, makanya dia continue, tergantung dari permainannya dan sebagainya seperti itu. Kalau yang M, banyaknya susu setahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu. Nah ini kenapa continue? Kita bandingkan ya dengan N. Banyaknya telur, sebentar nggak kelihatan, sorry.
Banyaknya telur setiap bulan yang dihasilkan seekor ayam betina. Sama-sama sama-sama suatu produk dari hewan, yang satu susu, yang satu telur, satu dari sapi, satu dari ayam betina, tapi satu kontinu, satu diskret. Nah, ini kenapa? Karena banyaknya susu itu juga dalam satuan yang tidak ada batas kayak gitu. Susu kan biasanya diukur dalam entah itu liter kah, mililiter kah gitu. Sedangkan si telur itu sendiri kita bisa menghitung berapa butir telur yang akan dihasilkan oleh ayam betina itu dalam setiap bulannya gitu. Kalau sapi betina tuh kan berapa banyak berapa banyak susu yang dihasilkan itu kan tidak terbatas hanya dalam suatu bilangan cacah tertentu seperti itu. Kemudian banyaknya SIM yang dikeluarkan tiap bulan di suatu kota tertentu, konsepnya sama dengan kecelakaan tadi. Berapa banyak SIM itu kan masih bisa dihitung, berapa SIM per bulan yang dikeluarkan. Terakhir, berat padi yang dihasilkan per hektar itu konsepnya sama dengan yang M, yang susu. Berat padi itu sendiri itu nggak ada tuh orang ngitung padi, satu padi, dua padi kan nggak ada tuh. Tapi kan dia berapa kilo, berapa kuintal, berapa ton. Nah, itu makanya dia menjadikannya sebagai itu continue. Gimana nih? Izin menambahkan sedikit. Kalau aku biasanya kalau di script itu lebih tepatnya penghitungan sih. Kalaunya continue itu sebuah pengukuran gitu. Jadi misalkan kalau kecelakaan kan itu sebuah perhitungan kan. Misalkan 1, 2, 3 gitu. Itu berupa di script. Sedangkan untuk continue itu berupa penghitungan untuk pengukuran gitu. Misalkan kayak susu kan diukurkan berapa liter gitu. Terus juga kalau waktu diukur berapa detik gitu kan. Kalau aku gitu sih. Bisa dilanjut ya? Oke, kita lanjut ya. Yang nanya tadi, apa udah ngerti belum ya penjelasan dari Dava? Tadi ada beberapa teman kita yang bantu jelasin juga nih di chat. Makasih ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Soalnya itu, misalnya eksperimen melemparkan 2 buah dadu. S adalah 36 titik, yang dimana 1,1, 1,2, sampai 6,6. Atau S sama dengan I, J, I sama dengan 1, 2, sampai 6, dan J 1, 2, sampai 6 juga. Beberapa random variabel dapat didefinisikan, misalnya, X adalah selisih mata dadu yang muncul. Tentukan distribusi peluangnya. Bisa nggak nih? Ada yang mau coba jawab nggak? Boleh dicari dulu dong. Coba dicari dulu ya. Ya teman-teman yang pengen jawab nih. Enak kok ini distribusi peluang. PDF. Kuy. Rahma pengen jawab nggak? Atau kelas ini kelas? Siapa ini kelasnya? Oke, kita tunggu dulu ya. Teman-teman kena kurang ambis ini. Ayo dong. Alifa pengen jawab nggak? Kelas pengen jawab nggak kelas? Oh ya teman-teman, nanti ya setelah tanya jawab nanti bakal ada sesi soal reward loh. Jadi anggap aja ini buat latihan gitu teman-teman. Yuk. Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut. Oke, mungkin kita bantu jawab dulu ya. Jadi jawabannya itu untuk contoh soal nomor 2,
Nah, tadi tuh diketahui kan ruang sampel. Untuk X-nya sendiri, I, J, yang dimana I-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan J-nya juga sama, 1, 2, sampai 6. Untuk random variable, X sama dengan selisih mata dadu yang muncul. Berarti X-nya ini, X kecil, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa dilihat ya tabel yang di bawah ini, yang X-nya ini kan tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk peluang X besar sama dengan X kecil, dia tuh 6/36, 10/36, 8/36, 6/36, 4/36, 2/36. Nah, biar nggak bingung, bisa dilihat ya tabel dadu 1 dan dadu 2 yang di sebelah kanan. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti boleh ditanya kok. Ada yang mau ditanyain dari contoh soal nomor 2? Itu ada yang nanya, Ulia. Tanpa bikin tabel, apa ada cara cepatnya? Terus ada apa? Oke. Itu juga ada yang nanya tuh. Pakai Google cepat ya, benar-benar. Nggak salah sih. Oke, sebentar ya. Tadi nanya apa? Itu Mbak Dapa, ada yang nanya, ada pakai cara cepat gitu, katanya bisa nggak? Menurut aku sih ya, ini tuh salah satu cara tercepat. Kenapa? Karena kalian bisa melihat ada pola di sini gitu. Kalian nggak perlu menghitungin gitu satu-satu yang selisihnya 0 tuh siapa, tapi lihat secara kita coba pakai diagonal. Diagonal. Bentar, sorry ya. Nah, lihatnya itu setelah kalian list kayak gini tuh, kenapa ini aku bilang salah satu cara yang cepat? Selisihnya itu kan kemungkinan selisihnya kan ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Gimana nih ngitung ini supaya bisa dapat peluang-peluangnya dengan cepat? Kita lihat di sini. Selisih untuk yang titik sampel yang pertama 0. Ternyata di diagonal ini itu semuanya selisihnya 0. Jadi diagonal ini itu, oke, sorry kalau jelek, itu semuanya 0. Kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/36. 36 didapatkan dari jumlah semua titik sampelnya. Kemudian untuk yang 1, kita lihat nih yang 1 nih, 2 dikurang 1, 1, ini juga 2 kurang 1, 1 kan. Berarti selisihnya itu yang ini 1 gitu. Ternyata kalau ditarik sama nih kayak yang pertama tadi, ditarik diagonal, ini juga akan memberikan hasil selisih 1. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2, 10. 10/36. Cara yang sama bisa kita dapatkan di sini untuk selisih 2, itu diagonal yang ini, dan temannya di seberang. Berarti ada 8/36. Kemudian yang ini selisih 3, dan teman di seberangnya berarti ada 6/36. Kalau ini selisihnya 4, ini juga berarti ada 4/36, dan yang terakhir ini untuk yang selisihnya 5 di sini, di yang terakhir itu ada 2/36. Gimana tuh? Tapi kalau mungkin dari teman-teman nih ada yang punya, oh enggak nih, punya aku cara aku lebih cepat nih gitu, nggak apa-apa juga sih dibantu teman-temannya nih. Mungkin bisa ngebantu kita juga gitu. Yang kita kira cepat kan belum tentu teman-teman juga cepat. Gimana nih? Ya benar banget tuh. Ayo teman-teman, kalau pengen ngasih pendapat juga nggak apa-apa gitu. Kita sharing aja. Ayo. Izin bertanya katanya. Berarti ngaruh nggak definisi selisih I dikurang J atau J dikurang I katanya. Gimana tuh Mbak Dava? Kalau di sini sih ya, kalau di sini memang seharusnya selisih itu, kalau cuma begini, X-nya itu cuma disebutkan selisih mata dadu yang muncul itu
Enggak sih ya. Ini Kalau menurut aku nih, kalau misalnya bunyi peubah acaknya selisih ya. mata dadu yang muncul. Nah, selisih itu umumnya itu lebih didefinisikan ke yang besar dikurang yang kecil nggak sih? Iya kan? Itu benar banget tuh. Benar itu. Jadi nggak akan saat kamu ketemu nih misalnya dadu kamu pertama 2, dadu kamu kedua 1, jadi 1 dikurang 2 gitu. Kayaknya secara umum itu kita mengetahui kata selisih itu lebih ke yang besar dikurangi dengan yang kecil. Menurut aku gitu. Benar juga. Itu ada yang nanya lagi, katanya kalau ujian kira-kira tabel dadu perlu dibuat atau enggak? Gimana nih Mbak Dava atau Mbak Ulia? Kalau aku pribadi sih harus sih, soalnya biar yakin gitu kan. Tapi Ya nggak bisa. kalau udah pro mah ya nggak usah juga nggak apa-apa. Ya sama kayak Bakri. Kalau kan kita nggak tahu tuh soal yang muncul apa, tapi dengan latihan-latihan soal yang sering keluarnya dadu, koin, kayak gitu kan berarti kita udah ada persiapan. Masalah nanti tabelnya kita dipakai atau enggak itu kan urusan belakangan gitu. Tapi bayangkan aja betapa untungnya, betapa hematnya waktu kita untuk membuat tabel kalau nantinya emang keluar itu si dadu. Oke, gimana nih teman-teman? Mau di next atau masih ada yang yang pengen didiskusikan? Next ya. Oke. Ayo dong semangat. Oke, bisa di next ya. Oke, next soal ketiga boleh tolong Kak Dava dibantu dulu lagi azan di tempat saya. Kasih. Oke. Kalau soal ketiga nih, dari 5 mobil yang dikirim dari pabrik, 2 mobil tiba dengan goresan. Artinya di sini kita punya data, ada 5 mobil di pabrik, 2 itu rusak, 2 itu kegores gitu, berarti 3-nya bagus nih, masih bagus. Kemudian, bila suatu tokoh menerima 3 mobil secara acak, tuliskan unsur ruang sampel S menggunakan huruf G dan B untuk masing-masing yang terkena goresan dan yang baik. Artinya G itu simbol untuk mobil yang terkena goresan, B itu simbol untuk mobil yang baik, kondisinya baik. Nah, pertanyaannya, pada setiap titik sampel, tentukan nilai X kecil dari peubah acak X besar yang menyatakan banyaknya mobil yang dibeli tokoh tadi yang kena goresan. Artinya di sini berapa si G ya, G besarnya itu berapa kayak gitu. Kemudian soal yang B, tentukan peluang setiap ruang sampel. Mungkin dari teman-teman nih, tolong nih ya Bakri, aku nggak lihat chat soalnya. Siapa tahu ada Ntar yang... aku yang lihat chat. Ayo teman-teman bisa dikerjakan dulu ya biar belajar gitu. Waduh, udah ada yang ini nih, udah ada yang jawab nih. Katanya 012 nih untuk nilai X-nya. Nilai X kecilnya 012. Teman yang lain gimana? Waduh, lalu ini semangat banget. Oke, lalu ya. Oke, udah ada nih. Waduh, ini kelas atau nama ini siapa ya? Kelas underscore nama ini. Di sini pakai apa ya? Menghitung peluangnya ya. Hint-nya kira-kira pakai apa ya? Teman-teman? Kan tadi kita ketemunya dadu gitu kan. Contohnya koin, kok tiba-tiba keluar soalnya mobil gitu. Ini mobil mau diapain lagi nih mobil gitu kan. Katanya kombinasi nih, kayak Dava. Iya, benar-benar banget. Tepat sekali yang jawab kombinasi. Bener ya, pakai kombinasi langsung aja kali ya Bakri? Ayo bisa. Oke. Bisa di next. Oke, kita lihat di sini ada perbandingan jumlah mobil yang kondisinya baik itu B dengan perbandingan jumlah mobil yang kondisinya tergores itu G, itu adalah 3 berbanding 2, artinya 3 baik, 2-nya itu benar nggak sih? Ya, 2-nya tergores ya. Kemudian untuk yang A, tadi nih ada yang benar nih jawabannya Bakri, benar banget. Jadi X besar itu sama dengan
himpunan dari X kecil sedemikian sehingga X kecilnya itu sama dengan 0, 1, dan 2. Jadi kemungkinan nilai dari peubah acaknya, random variabelnya itu cuma ada 3, teman-teman. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Tadi peubah acaknya itu adalah berapa banyak jumlah mobil yang kegores gitu ya, ketika disampai ke si toko itu tadi. Kapan dia 0? Dia 0 itu saat ketiga mobil yang diterima oleh toko itu dalam kondisi baik. Kapan dia 1? Itu ketika jumlah mobil yang diterima dalam kondisi baik itu sebanyak 2, sedangkan jumlah mobil yang diterima berarti salah satunya itu kegores gitu. Berarti kemudian kapan dia 2 itu ketika jumlah mobil yang diterima dalam kondisi baik itu 1 dan yang kegores itu 2. Kenapa nggak ada 3? Karena stok mobil yang kegoresnya itu cuma 2. Nggak mungkin kan dia nerima sampai 3 kayak gitu. Langsung aja ke soal yang B berarti. Semoga yang A jelas ya. Jadi yang ruang sampelnya seperti yang udah disebutkan di sebelumnya, S besar itu bisa BBB, BBG, dan BGG. Jadi bisa 3-3-nya baik, 2 baik, 1 tergores, 1 untuk ruang sampel, benar banget nih kata teman kalian tadi, menggunakan kombinasi. Jadi misalnya yang pertama kita hitung dulu nih, kalau diterima 3-3-nya, kondisi mobilnya itu baik. Berarti kita pakai kombinasi di sini. Aduh, sorry, mana nih pennya nih. Di sini, dari 3 mobil yang baik, itu didapatkan oleh toko 3. Jadi 3C3 dikalikan dengan, berarti kan dari 2 mobil yang tergores atau yang kondisinya G tadi itu kan diterimanya 0. Makanya di sini 2C0 per dari keseluruhan mobil yang ada di toko itu tadi kan 5. Dan diambil secara acak itu 3. Jadi per 5C3. Nah, dihitung aja nih 3C3 itu 1, 2C0 itu 1, 1 kali 1, 1, 5C3 itu 10, 1 per 10. Kemudian lanjut ke yang peluang 2 baik, 1 tergores. Konsepnya sama, berarti dari 3 yang baik, itu ada 2 nih yang diterima tokoh. Berarti 3C2 dikalikan dengan dari 2 yang tergores, itu diterima 1 oleh tokoh. Jadi dikalikan dengan 2C1 per sama ya. Per itu untuk peluang itu setiap pernya itu bakalan tetap sama. Jadi di sini 5C3 konsepnya sama. 3C2 itu 3, 2C1 itu 2, 3 kali 2, 6, 5C3 tadi 10. Jadi jawabannya peluangnya itu 6 per 10. Kemudian yang terakhir itu adalah ketika mobil yang diterima dalam kondisi baik itu 1, dan mobil yang diterima dalam kondisi tergores itu 2. Jadi sama kayak tadi, aduh mana kursornya? Oke, 3C1 itu untuk yang baik 1 tadi dikalikan dengan 2C2 itu karena ada 2 yang tergores dibagi dengan 5C3 sama 3C1 3, 2C2 1, 3 kali 1 3 per 5C3 10, 1 per 10. Langsung aja kita biasanya itu perumusannya itu dalam bentuk tabel nih. Kalau ditanya distribusinya kayak gimana gitu kan. X-nya berarti kemungkinannya tadi bisa X-nya itu bisa bernilai 0, 1, dan 2. Kemudian peluangnya ketika X besar sama dengan X kecil, itu tinggal masukkan aja dari hasil pencarian kita. Bisa 1 per 10 untuk yang X kecil sama dengan 0, 6 per 10 untuk X kecil sama dengan 1, dan 3 per 10 untuk X kecil sama dengan 2. Gimana nih? Tahu saya. Aduh, mantap banget nih penjelasan dari Mbak Dava. Oke teman-teman, ada yang itu nggak? Ada yang mau ditanyain atau mau didiskusiin nih tentang soal nomor 3 ini? Oh, Ejat pasti ya, Ejat aja ini. Mungkin awalnya kalau kita baca soalnya udah pada apa ya, udah pada gimana ini cara jawabnya gitu kan. Tapi ketika udah tahu jawabannya ya lumayan gampang ya. Kayak gimana nih teman-teman? Oke, kita bisa lanjut ya. Oke. Yuk dilanjut. Wah ini udah lumayan ini. Udah. Ini bagian aku nggak sih, Ul? Lupa nih. Nggak ada nomor slide. Iya. Oh iya. Oke deh, langsung aja kalau gitu. Contoh soal astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Spill tuh. Spill. Maaf ya. Ini kursornya susah banget. Oke, langsung aja. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Kebalik lagi nih kita ke dadu. Misalkan
X ini kursornya ya Allah. Misalkan X merupakan random variabel yang menyatakan jumlah mata dadu yang muncul. Tadi selisih, sekarang jumlah. Tentukan yang pertama peluang X besar sama dengan 4. Artinya peluang X besar tadi kan jumlah mata dadu yang muncul. Berapa nih peluang jumlah mata dadu yang muncul itu sama dengan 4. Itu maksud pertanyaan yang pertama. Konsepnya sama sebenarnya seperti yang sebelumnya. Kemudian yang B, peluang dari X besar kurang dari sama dengan 10 atau jumlah mata dadu yang muncul itu kurang dari sama dengan 10. Berarti jumlahnya bisa bisa berapa gitu. Kira-kira gimana nih? Teman-teman masih bisa lah ini ya. Bisa nggak sih? Kasih waktu dulu deh buat apa? Iya. Buat gitu. Udah ke-spill juga kan? Udah ada. Ini udah ada loh yang jawab nih. Iya, nggak bisa gerak dikit ini. Ini udah ada yang jawab nih. Katanya 3/36 untuk jawaban yang A, terus untuk jawaban yang B 33/36. Waduh, cepet banget nih. 3/36 dan 33/36. Waduh, cepet banget nih. Kayaknya benar ya, saya lupa nih. Lupa juga saya jawabannya. Oke. Gimana? Langsung aja? Bisa sih di next. Oke, langsung aja udah ke-spill juga ya. Oke. Itu yang tadi jawab, ngitung apa lihat spillan jawaban? Benar nih. Sih. Iya. Matanya Langsung cepet aja. banget. Ini sama dengan yang sebelumnya aku ada jelasin kayaknya yang selisih ya, yang tapi tadi kan diagonalnya miring ke kanan. Sekarang nih diagonalnya tuh miring ke kiri gitu. Jadi yang pertama sama, kita punya tabel titik sampel dari percobaan kita. Di situ ada 1, 1, 1, 2, dan seterusnya sampai 66. Kemudian ditanya peluang apabila jumlah mata dadunya itu sama dengan 4. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita tarik garis diagonal seperti yang ada di layar ini, tarik garis diagonal itu menunjukkan jumlah yang sama. Di diagonal pertama itu jumlahnya 2, di diagonal kedua itu jumlahnya 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Jadi minimumnya, jadi kalau misalnya sebelumnya ditanya dulu nih, si X kecil kemungkinannya berapa aja, itu berarti 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Nah, peluangnya itu berjumlah 4, tinggal dihitung aja. Di sini ada 3 dari 36 kemungkinan, berarti 3/36 atau disederhanakan menjadi 1/12. Iya. Oke, langsung nih ke B, ke yang B. Peluang jumlah mata dadu yang muncul itu kurang dari sama dengan 10. Mau dihitung kayak tadi juga bisa sebenarnya. Jadi hitung dulu yang muncul 2 berapa, 3 berapa, 4, dan seterusnya sampai 10. Cuma itu kan agak memakan waktu yang lama. Di sini disajikan sama teman-teman itu salah satu cara yang lebih cepat lah daripada menghitung satu-satu ya, sebenarnya kurang lebih sih seharusnya. Itu pakai 1 dikurangi peluang dari X besar lebih dari 10. Kenapa bisa seperti itu? 1 itu bisa kita dapatkan dari jumlah peluang. Jadi jumlah keseluruhan peluang itu kan 1. Nah, dikurangi dengan peluang X besar lebih dari 10. X besar lebih dari 10 itu kan, sebentar, semoga tidak ketekan lagi. Tuh kan ketekan. Oke. Nah, ini kan, ini yang, aduh putih lagi. Nih. Ini yang kurang dari 10, ada 2, 3, sampai sini nih. Kurang dari sama dengan 10 sampai sini, sampai diagonal yang ini. Nah, berarti yang sisanya, kemungkinan sisanya, itu kan ada 2 ini kan, cuma 2 ini, 2 diagonal ini gitu. Kenapa dia 1, tadi peluang keseluruhannya 1 dikurangi dengan 2 ini, otomatis kita bakal dapat yang atas dong. Nah, tinggal cari aja gitu. 1 dikurangi dengan peluangnya jika X besar sama dengan 11 atau di sini dituliskan dengan F11, ini kayak gini kan sama dengan F4 gitu. Berapa nih kalau muncul 11 itu ternyata 2/36 dimasukkan. Kemudian untuk selain itu yang lebih dari 10 kan selain 11 berarti tadi ada 12. Berarti F12 itu dimasukkan di sini ada 1/36. Dijumlahkan 3/36, 1 dikurang 3/36 itu sama dengan tadi benar 33/36 atau disederhanakan di sini menjadi 11/12. Gimana teman-teman? Oh, berarti bener dong si kelas tadi ya? Iya, benar banget itu. Gercep banget. Boleh pinjam otaknya nggak? Oke teman-teman, ada yang mau itu nggak? Mau dibahas atau mau ditanyain gitu?
Tiara gimana? Aman ya? Oke. Pak Is gimana Pak Is? Sip. Oke. Kayaknya udah clear nih. Udah, oke Sabila, langsung soal berarti. terakhir. Kok cepet banget ini? Pada pengen cepet-cepet selesai nih kayaknya nih. Langsung ya, clear. Annotate lagi, ada ketekan lagi nih sekali. Oke, soal terakhir kayaknya, jangan sampai ketekan. Diberikan peubah acak X besar yang mempunyai fungsi padat peluang fx sama dengan x kuadrat per 9. Aduh, udah muncul fungsi lagi di sini. Untuk selang x itu di antara 0 sampai 3. Kemudian untuk nilai x yang selain di antara 0 sampai 3 tadi itu fungsinya bernilai 0. Kayak gitu maksud soalnya. Pertanyaan pertama, tunjukkan bahwa fx benar merupakan fungsi peluang. Untuk yang kedua, hitung peluang X itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari 2. Nah, ketika kita menemukan suatu fungsi, bentuk fungsi tertentu, persamaan fungsi tertentu itu dengan suatu selang, itu pasti, tadi kan ada 2, ada random variable discrete, ada random variable continue. Berarti ini pasti merupakan si yang continue, berarti pakai si prinsip cara mengerjakannya itu pakai si sifat-sifat yang udah dijelasin sama Ulia tadi tuh yang ada 3 untuk yang continue teman-teman. Mau coba? Coba aja dulu. Bisa itu dulu ya, dikasih waktu dulu. Waduh, kelas cepet banget juga nih. Tanya siapa sih kelas ini? Aduh. Ayo dong. Ntar kita suruh on cam. Dia udah on cam ya? Tapi nggak ada mukanya nih. Katanya yang A katanya benar. Itu fungsi peluang. Terus juga yang B katanya 7/27. Oke, 7/27. Nanti kita cek ya. Kita cek ya. Nanti kita lihat. Kita bahas bareng-bareng. Teman-teman yang lain nih, ayo di-spill apa nih jawabannya? Kira-kira. Sabi kalau mau unmute. Gimana nih Bakri? Udah ada belum? Bisa di next aja ya. Next aja. Benar nggak jawaban si kelas tadi? Tadi kelas jawab yang pertama benar, yang kedua apa ya? 7/27. 7/27. Oke. Kayak kita lihat ya. Wah. Aduh. Waduh, siapa sih kelas ini? Nanti, oke. Di sini untuk membuktikan suatu fungsi merupakan sebuah peluang itu bisa menggunakan, sudah muncul integral di sini, kayak di slide tadi, menggunakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu sama dengan 1. Apabila setelah kita cari nanti dapat hasil akhir 1, maka fungsi itu merupakan fungsi peluang. Kayak gitu untuk yang soal pertama. Nah, ini kenapa bisa berubah dari sini ke sini, dari min tak hingga ke tak hingga sampai 0 ke 3 gitu. Itu kan seperti yang udah kita pelajari di kalkulus di semester 1 kemarin, masuk nih. Ini namanya adalah bentuk integral tak wajar ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya, mohon maaf. Nah, ini itu nggak bisa langsung dikerjakan dengan integral, harus dipecah.
harus dipecah. Ini kalau mau ditulisin yang sabar ya teman-teman. Pertama kali pakai pena. Jadi dipecah menjadi integral dari min tak hingga sampai 0 dari fx dx, nggak usah ditulis aja, lama. Kemudian ditambah dengan integral dari lanjutannya dari 0 berarti sampai 3 dari fx dx. Kemudian ditambah integral dari 3 sampai tak hingga dari fx dx. Nah, kenapa di sini kita pakainya sampai integral min tak hingga sampai 0 atau ini 0 sampai 3, 3 sampai tak hingga itu kita lihat dari selangnya. Yang ada fungsi tadi, yang didefinisikan fungsi x kuadrat per 9 itu kan untuk selang 0 sampai 3. Makanya kita harus punya ini nih, harus punya si integral 0 sampai 3 ini. Makanya yang ini tadi jadi min tak hingga sampai 0, yang sebelah kanannya itu jadi 3 sampai tak hingga. Nah, terus untuk fx di sini, untuk fx di integral min tak hingga sampai 0 itu, fx-nya itu 0. Karena tadi didefinisikan fungsi ini itu hanya untuk 0 sampai 3. Selang 0 sampai 3 x-nya. Kalau selain itu fungsinya bernilai 0. Artinya di sini nanti min tak hingga dari 0 sampai 0 dari 0 dx. Kemudian yang ini juga dari 0 dx. Nah, berapa sih integral dari 0 dx itu kan 0 ya. Jadi nggak perlu lagi, sedangkan yang ini nanti jadilah dia ke sini. Makanya sisa ini gitu loh. Sisa yang dihitung tuh sisa dari 0 sampai 3 x kuadrat per 9 dx kayak gitu. Setelah itu operasi integral biasa. Jadi X pangkat 3 per 27 dengan batas atas 3, batas bawah 0, kemudian disubstitusikan batas atasnya, didapatlah 27 per 7, dan disubstitusikan batas bawahnya, dapatlah 0 per 27 atau bernilai 0, sehingga 27 per 27 itu hasilnya adalah 1. Karena kita dapat nih, hasil dari integral min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx-nya itu bernilai 1, maka dapat kita simpulkan fx itu merupakan suatu fungsi peluang. Oke, itu yang untuk jawaban yang A, yang pertama. Kemudian yang B. Tadi sebelumnya di slide juga udah dikasih tahu itu sama si Ulya, kalau peluang untuk yang si random variabel yang kontinu itu bisa diubah jadi integral. Tadi ada slide-nya. Peluang dari X lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 2 itu sama dengan peluang dari X lebih dari 1, kurang dari 2. Atau ini tuh hilang gitu, sama dengannya itu hilang. Jadi beginilah gitu, akan sama peluangnya. Dan peluang ini itu bisa dirumuskan menjadi ini. Menjadi integral dengan batas bawahnya ini, batas bawahnya 1, dan batas atasnya 2. Oke, kemudian fungsinya fx dx gitu. Terus fx-nya kita tadi punya 2, bisa fx sama dengan x kuadrat per 9, bisa fx sama dengan 0. Karena selang ini 1 sampai 2 itu masih termasuk ke dalam selang 0 sampai 3, makanya fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi x kuadrat per 9 dx. Setelah itu operasi perhitungan integral seperti biasa, didapatkan x pangkat 3 per 27 dengan batas atas 2 dan batas bawah 1, disubstitusikan batas atasnya didapatkan 8 per 27, dikurangi dengan batas bawahnya setelah disubstitusikan menjadi 1 per 27. Sehingga hasil pengurangannya adalah 7 per 27. Artinya, peluang X kecil di antara 1 dan 2 itu sama dengan 7 per 27. Benar banget teman kita yang bernama kelas tadi ini. Aduh. Gimana? Parah banget ya. Oke, katanya pelan-pelan Kak artinya ini. Siapa yang titik? Pelan dari mana nih? Mbak Dapa katanya nge-rap. Aduh, pulang dari awal nih. Itu Dava, mungkin kamu bisa pakai pen warna merah kali ya, biar nggak terlalu merah ya. Banget. Ya udah nih. Hapus. Dari yang apa? Dari soal yang B mungkin ya? Merah kelihatan ya? Soalnya putih kelihatan sih kalau di aku. Kelihatan ya. Oke deh. Kalau dari teman-teman kelihatan kan ya? Oke, kita ke soal A. Kita ke soal dulu deh. Soal dulu. Mundur. Kamu mundur ya? Nah, ini kita bahas soal dulu.
diberikan peubah acak X besar, random variabelnya itu berupa fungsi dengan selang tertentu. Makanya kita katakanlah si peubah acak ini merupakan peubah acak yang kontinu. Jadi untuk selang X lebih dari 0 kurang dari 3, di antara 0 sampai 3, itu kita pakai fungsi ini, teman-teman. Sedangkan untuk X yang lainnya, mau itu misalnya X-nya nanti negatif 1, itu kan berarti nggak termasuk ke dalam selang ini. Terus kalau X-nya itu 1000, itu kan nggak masuk ke selang 0 sampai 3. Kita pakai fx-nya itu bernilai 0. Itu untuk nilai X yang lain. Nah, terus untuk soal yang pertama, tunjukkan bahwa fx benar merupakan fungsi peluang. Untuk menunjukkan si fx ini merupakan fungsi peluang, itu dapat dibuktikan dengan menggunakan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu sama dengan 1. Apabila setelah kita hitung integralnya nanti akan sama dengan 1, maka benar, fx itu fungsi peluang. Tapi kalau ternyata setelah kita hitung integralnya tidak sama dengan 1, berarti dia bukan merupakan fungsi peluang. Itu konsep untuk menjawab yang soal pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Kalau kecepatan lagi, langsung diinterupsi aja ya. Bakri, aku nggak lihat chat soalnya. Terus untuk yang kedua nih, hitung peluang X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Oke, peluang ini ya, peluang ini. Tadi pakai integral juga. Sampai sini dulu nih. Aku langsung ke jawaban kalau gitu. Clear? Annotate. Oke. Oke, kita ke yang pertama. Seperti yang udah disebutkan tadi, untuk membuktikan suatu fungsi fx itu merupakan fungsi peluang, maka kita akan menggunakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx itu sama dengan 1. Kalau kita ketemu sama dengan 1, dia fungsi peluang. Kalau kita ketemunya bukan 1, berapapun itu bukan fungsi peluang. Nah, ini bentuk integral min tak hingga sampai tak hingga ini merupakan suatu bentuk integral yang tak wajar. Itu kayak yang udah kita pelajarin di kalkulus semester 1 kemarin. Nah, dan bentuk integral tak wajar seperti ini tidak bisa dihitung langsung, teman-teman. Nggak bisa langsung kita substitusikan si fx, langsung kita hitung tuh nggak bisa. Kan? Harus kita pecah. Aduh, panjangan. Nah, kita pecah jadi apa? Kita pecah jadi 3 integral. Maaf ya kalau nulisnya lambat dan jelek. Oke, yang pasti yang harus ada dari integral ini adalah 0 sampai 3. Kenapa? Karena fungsi yang kita ketahui tadi itu untuk X di antara 0 sampai 3, yaitu fungsi ini. Fungsi X kuadrat per 9 itu. dx. Nah, untuk sisanya berarti kita tinggal masukkan nih batas atas 3, berarti di sini jadi batas bawah dia. 3 sampai yang terakhir ini kan batas atasnya tak hingga. Oke. Terus yang ini batas bawahnya 0, berarti di sini 0, berarti dari min tak hingga. Nah, seperti di soal tadi, untuk selang 0 sampai 3 itu kita bisa menggunakan fungsi X kuadrat per 9. Tapi selain itu kita menggunakan fungsi yang bernilai 0. Jadi di sini tuh karena ini di luar selang 0 sampai 3 jadi 0 dx. Oke. Kalau di sini juga dari 3 sampai tak hingga itu 0 dx. Nah, ketika 0 itu kita integralkan, maka dia akan bernilai 0. Jadi ini nggak perlu dihitung. Ini juga sisalah sisalah yang perlu dihitung tuh cuma yang ini aja. Integral dari 0 sampai 3 dari X kuadrat per 9 dx. Setelah itu tinggal dilakukan perhitungan integral seperti biasa. X kuadrat per 9 itu ketika diintegralkan menjadi X pangkat 3 per 27, dengan batas atasnya tadi 3, batas bawahnya itu 0. Kemudian kita substitusikan untuk batas atasnya 3 pangkat 3 27 per 27 dikurangi dengan batas bawahnya disubstitusikan 0 pangkat 3 0 per 27.
0/27 itu nilainya 0, 27/27 dikurangi 0 sama dengan 27/27 atau sama dengan 1. Nah, kita dapat nih integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fx dx-nya itu nilainya 1. Artinya dapat disimpulkan bahwa fx itu merupakan fungsi peluang. Benar, dia fungsi peluang. Oke. Lanjut ke soal yang B. Yang B itu kita diminta untuk menghitung peluang X lebih dari sama dengan 1 dan X itu kurang dari 2. Untuk menghitung peluang ini, teman-teman, itu sama halnya dengan kita menghitung peluang X itu di antara 1 dan 2. Jadi ini sebenarnya mau ini ada sama dengan, mau itu nggak ada sama dengan, peluangnya tetap sama di antara 1 dan 2. Nah, untuk menghitung peluang antara 1 dan 2, karena ini tadi kita merupakan random variable yang kontinu, sebelumnya disebutkan oleh Ulia bahwa ada persamaan. Peluang X di antara A dan B ternyata bisa kita ubah bentuknya menjadi suatu integral dengan batas bawah A, batas atas B. Artinya ini, peluang X di antara 1 dan 2 ketika kita ubah menjadi integral itu menjadi seperti ini. Integral dengan batas bawahnya ini, 1 ini adalah batas bawah, ke sini. Oke, dan batas atasnya ini 2, itu jadi batas atas. Nah, fungsinya tadi kita punya 2, bisa fungsinya bisa 0, bisa si X² per 9. Nah, kita lihat selangnya dulu. 1 sampai 2 itu masuk ke dalam selang 0 sampai 3. Makanya kita gunakan fungsi yang akan diintegrasikan itu adalah X² per 9 dx. Setelah itu dioperasikan dengan integral seperti biasa. X² per 9 itu hasil integralnya itu adalah X pangkat 3 per 27. Dengan batas atas 2, ini batas bawahnya 1. Sama seperti sebelumnya, disubstitusikan aja nih si batas atasnya ke X, berarti 2 pangkat 3, 8, dapatlah 8 per 27, dikurangi dengan batas bawahnya disubstitusikan, 1 pangkat 3 itu 1, jadi 1 per 27. 8 per 27 dikurangi 1 per 27 sama dengan 7 per 27. Didapatkanlah peluang dari X lebih dari sama dengan 1, dan kurang dari 2 itu adalah 7 per 27. Gimana? Gimana nih teman-teman? Ada yang masih, ini ada yang nanya nih. Tadi kenapa yang B sama dengannya bisa dihilangkan katanya? Gimana tuh Mbak? Oke, kenapa ya? Gimana nih, Bakri bisa bantu nggak nih? Aku kurang tahu sih, jujur aja. Oh, kurang tahu ya. Teman yang lain ada yang tahu Tunggu, nggak? iya tunggu dulu nih. Kelas nih, Aku kelas belum. kelas nih. Kelas help. Hello, ya, kelas. X lebih dari sama dengan 1, kurang dari 2. Mana kelas ya? Udah live jangan-jangan. Oh ya, nggak ada lagi. Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu jawab nggak? Kan kita tutor sebaya ya, KSM, jadi ya sama-sama aja gitu ilmunya. Nggak ada yang lebih hebat atau gimana. Kalau nggak ada mungkin bisa kita tampung dulu ya. Atau kamu tahu Dava jawabannya? Enggak, belum tahu nih. Belum tahu juga. Mungkin nanti nih teman-teman bisa jadi bahan pertanyaan nih buat dosennya gitu kan. Ya. Sekali-sekali nanya gitu. Oh ya teman-teman, nanti kalau misalkan ada pertanyaan kuliah, nanti bisa aja sih mampir di Connect the Dots ya, jangan lupa. Oh ya, ini bisa, juga bisa kali nih Ya, ditanyain. ntar juga bisa. Kalau teman-teman masih penasaran sama jawabannya, bisa tanya sih di Connect the Dots. Jangan lupa ya join ya. Biar sama-sama ngambis kita di sana. Gimana nih? Maaf ya belum terjawab. Nanti tak tanyain deh ke dosen. Mantap. Oke.
Mungkin bisa di next ya. Oh ini Di nih ada yang next, jawab nih. udah habis. Oh, apa nih? Katanya apa nih? Susah banget nih. Secara teori katanya yang A itu emang harus diawali dengan integral tak wajar. Oh ini nanya ya? Tak kira Oh, dia sorry nanya. Aduh, nggak lihat nanya. nggak lihat tanda tanya sih. Tanya belum dijawab. Tanya lagi. Katanya Ya, nih. secara teori yang A itu memang harus diawali dengan integral tak wajar ya, walaupun nanti bakal diketahui juga bahwa itu nol. Gimana tuh Mbak Dava? Kalau ini menurut aku sih memang konsepnya kalau kita mau membuktikan suatu fungsi fx itu merupakan fungsi peluang atau enggak, memang dari situ berangkatnya. Dari negatif tan hingga sampai tan hingga fx dx itu apakah dia benar sama dengan satu atau enggak. Nah, perihal nanti kalian mau menuliskannya dari mana, itu mungkin tergantung dosennya juga nggak sih Bakri? Soalnya kan ada dosen yang benar-benar neliti nih, jawabannya kok bisa tiba-tiba ini gitu kan, nggak bisa juga itu. Tapi ada yang dosen kayak oh ya udah gitu karena memang kayak gitu gitu. Mungkin tergantung dosen masing-masing. Tapi untuk aman karena memang konsepnya kayak gitu, ya nulis satu itu doang nggak susah nggak sih? Tapi ya konsepnya gitu sih teman-teman. Ya benar Itu banget. tergantung kesepakatan lagi sama dosennya. Mungkin nanti ketika penjelasan Bapak Ibu dosen nanti ternyata contoh yang diberikan si Bapak Ibu lagi astagfirullah. Bapak Ibu dosen itu ternyata langsung. Berarti ya nggak masalah teman-teman nulisnya langsung. Yang penting kan teman-teman paham dapatnya itu dari mana sih sebelumnya kayak gitu. Oke, benar banget tuh. Oke teman-teman, ada yang itu nggak? Ada yang dibingungin nggak dengan soal nomor 5 ini? Suaraku kekecilan ya? Atau gimana? Aman. Aman. Kayak gimana teman-teman? Next atau masih ada pertanyaan? Atau masih ada yang pengen Terakhir ya didiskusikan? kayaknya ya. Ayo dong ramein di chat nih. Sepi banget. Dan ditinggal tidur nih. Aku jelasin pada tidur nih. Aduh. Kayak room chat aku. Aduh. Cak, kamu curhat ya, Cak? Oh, aman katanya. Teman-teman yang lain nih, ramein dong chatnya. Santuy aja. Waduh, next katanya nih. Oke, udah nih, berarti udah clear ya? Clear. Clear juga nih papannya. Anotet, langsung aja. Oke, sisi tanya jawab. Buat teman-teman yang ada pertanyaan atau ya ada pengen didiskusiin lah, bisa sih di raise hand. Dari materi kah? Soal nomor berapa kah kira-kira kurang jelas? Sama-sama dibahas gitu kan. Iya, tapi kalau udah jelas jangan tanya lagi. Ayo teman-teman. Harusnya lupa siapin aja. Kita udah pada nggak sabar nih mau soal bonus nih. Udah nggak sabar mau dapat reward nih. Ayo teman-teman. Waduh. yang mau ditanyain katanya bingung juga katanya apa. Saking udah pahamnya. Oh, saking udah pahamnya syukurlah. Setidaknya kan bermanfaat gitu, udah join Zoom nih berapa lama nih lumayan. Amin. Siap. Oke. Oh iya teman-teman ya, nanti kalau misalkan sekarang kan teman-teman mungkin ya nggak ada pertanyaan gitu, dan mungkin setelah KSM nanti teman-teman tiba-tiba gitu waktu mau ke dapur atau mau ke kamar gitu kan, atau mau tidur tiba-tiba kok bisa gini ya jawabannya gitu kan, ada pertanyaan gitu kan bisa aja gitu. Nah teman-teman bisa aja langsung nanya di chat ya teman-teman, atau connect the dots. Oke, nanti di sana ada teman-teman dari akademik juga yang bantu ngejawab. Oke. Kayaknya nggak ada ya ini. Ayo dong, paling nggak satu deh. Radiah gimana Radiah? Radiah atau siapa sih panggilannya? Rara. Oh Rara. Aman nggak? Aman. Lancar. Aku milih cewek ya. Soalnya aku cowok masalahnya. Oke.
Oke. Iya dong, Cak. Oke. Bagus gimana bagus? Aman nggak, Gus? Oh, aman katanya. Oke. Alifa gimana, Alifa? Halo, Alifa. Aman, Ri, aman. Oke. Kayaknya udah pada paham ya. Oh ya, teman-teman. Nanti bakal ada, nanti mungkin bisa di-share di sini ya, link CTD-nya. Cak, tolong cariin itu, Cak. Link CTD-nya. Kayak bisa di next ya. Kayaknya nggak ada yang nanya juga. Oke, kita next ya. Berikutnya di sini ada soal bonus. Mana nih sistemnya soal bonus? Jadi nanti ini soal bonus, ada 3 soal totalnya teman-teman. Di sini kita kasih kesempatan nih, kan udah nggak ada yang nanya, berarti udah pada ya paham lah gitu kan. Berarti udah bisa coba ngerjain si soal bonusnya nih. Kalau mau jawab gimana nih Bakri? Di chat atau harus raise hand? Raise hand dong, masa Iya, raise hand dong ya. nggak raise Mau hand. seperti ini nggak Parah raise hand-nya. Oke, gimana nih teman-teman? Udah siap belum? Kita ke soal yang pertama nih. Kalau Siapin udah dulu siap nih, siapin kertas, siapin Iya, pulpen, benar. siapin otak, siapin tangan, siapin hidung ya. Ntar kalau nggak ada hidung nggak bisa napas dong. Nggak usah jawab ya jadinya ya. Oh iya, kalau mau jawab juga namanya benerin ya, biar enak gitu ngenotisnya. Penasaran ini Bakri, siapa sih kelas? Ya kelas nih harusnya dapat reward nih kelasnya. Waduh, parah. Oh iya teman-teman, ntar yang pengen jawab bisa raise hand ya. Cepet-cepetan nih. Cepetan. Oh, udah lip katanya kelas, parah sih. Aduh, Yang banget nih. lift. Padahal ini yang ditunggu-tunggu nih. Oke. Oke, gimana langsung aja nih kita ke soal bonus Oh iya, pertama. ini Oke? ada apa ini? Mm-mm. Oh ya, bisa sih. Oke, langsung aja ya teman-teman kita ke soal yang pertama. Kayak bisa di next. Nah, Oke. Wah, ini udah sama nih sama kayak contoh soal yang pertama tadi. iya sama Bang. Bukan pertama. Sebelumnya, Ya, sebelumnya yang intinya. terakhir kita tadi nih. Ada Susah banget ya, Bun. Nggak bisa nih, udah malam, aduh, nggak kuat. teman-teman. Sabi lah ini. Pakai apa? Pakai turunan ya tadi atau pakai apa? Saya lupa. Integral. Oh iya. Turunan nih kita. Kuy. Pada sepi, aku mau promosi dulu. Jadi link Connect the Dots-nya udah aku share di chat. Jadi buat kalian yang masih belum join, bisa join. Terus kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh bisa ditanyain tuh di sana. Karena bakalan banyak juga, selain dari anak D3 juga ada anak ST sama anak KS yang bisa bantu kalian buat sharing-sharing di sana. Jadi kalau mau nanya DDP misalkan kan bisa jago tuh anak-anak KS tuh. Sabi banget Kayak nanya CTD. bahasa pemrograman, gitu-gitulah intinya. Oh my God, ada kelas Ada nama, kelas. Purnama. Kalau ada soal bonus dia baru join, cuy. Open cam dulu dong. Iya dong. Namanya benerin dong biar kita tahu itu. Ntar kalau misalnya dapat reward, ya siapa yang dapat reward? Aku nggak apa-apa sih kalau buat aku. Ntar dikasih sama Caca. Kirim alamat ya. Gimana? Oh ya. Sama Dava. Gimana nih? Oke. Belum ada yang rasain Nggak ya? mau, nggak boleh. Harus menunjukkan dirinya dulu Iya. dong. Nggak ada yang mau jawab nih. Waduh. Mana mukanya? Nggak ada cuma backgroundnya doang. Nggak ada yang mau reward nih. Waduh. Oh my God. Bang Diki. Bang Diki. Oh. Oke. Gak heran sih dari tadi jawabannya benar semua.
Oke. Bisa dijawab, bisa di itu Bang Diki. Spill nih, jawabannya apa ya? Di itu aja Bang, di apa namanya, dijelasin aja. Iya, di unmute. Oh, kenapa? Enggak, kamu mau ngejawab kan? Oh, iya. Iya. Ya, jelasin secara apa? Kayak mulut aja gitu. Oh, iya. Itu kan pastinya kayaknya konstanta ya. Nah, kalau kita Iya. lihat ini kan apa? X-nya kan ini interval ya. Berarti bisa jadi ini tuh kontinu. Berarti kalau supaya dia apa? Suatu fungsi peluang itu berarti integral min ta hingga sampai ta hingga dari si fx dx-nya harus sama dengan 1. Cuman karena k-nya tadi konstanta kan seperkanya bisa di depan aja, tinggal diintegralin ini. Ini kan x pangkat 4 tambah x pangkat 3 tambah x ya. Dari min 1 sampai 5 dikali seperka hasilnya harus 1. Berarti k itu nanti ya itu semuanya. Nanti kalau nggak salah dapatnya berapa ya? 756 dah kalau nggak salah hitung. Oke. Untuk Mm-mm. Terima kasih Diki ya. Nggak kelihatan soalnya. Kita langsung aja atau gimana nih? Bener nggak? 756 ya? 756 nggak sih dia jawab? Kayak bisa di next ya. 756. Langsung aja kita lihat jawabannya nih. Wah, Kosong. loh kosong. Loh kok nggak ada? Telat nih. Telat banget nih. Loh kok nggak ada gitu? Oke. Oke. Benar banget ya yang dijelasin sama teman kita tadi tuh. Dari awal langkah awal udah sama, dari minta hingga serta hingga fx dx sama dengan 1. Terus penjabarannya kayak soal sebelumnya tadi, berarti kita hanya perlu fokus sama dari min 1 sampai 5 fx dx. Terus ini kan tetap nih sikanya tetap dimasukkan ke fx. Nah, bener caranya si teman kita tadi tuh Diki itu juga benar. Si 1/k sebenarnya bisa dikeluarin aja gitu kan. Dikeluarin aja. Jadi kita tetap fokus ke x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus x saja yang diintegralkan. Nah, terus kita menentukan sikanya itu gimana supaya dia hasilnya 1, otomatis kan pembilang itu harus sama dengan penyebut. Gitu. Jadi K itu nantinya sama dengan hasil integral dari min 1 sampai 5 x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus x dari dx itu sendiri. Dan benar banget hasilnya adalah 756. Waduh, selamat ya buat Bang Diki. Di rename aja Bang, nggak apa-apa, udah ketahuan juga. Udah ketahuan juga Bang. Oke, selamat ya buat Bang Diki. Ntar CP aku aja. Ntar bagi 2 ya Bang. Iya dong. Mau juga dong. Bagi 2 ya Bang. Ntar. Oke, selamat ya buat Bang Diki. Oke. Bisa di next nih buat teman-teman. Ayo teman-teman yang lain nih. Siap-siap yang buat lain yuk. soal reward selanjutnya. Dapat reward nih. Langsung kita ke soal yang kedua. Oke. Wah. Aduh. Distribusi peluang nih. Waduh, sama. Berarti PDF ya? Oh iya, kita mundur ke contoh soal yang sebelum-sebelumnya. Ayo dong. Bisa nih pasti anak kok. Bang Diki jangan jawab lagi ya. Nggak dibolehin dong. Kaya dia nanti. Bang Diki ntar kalau nggak ada yang jawab baru Bang Diki boleh. Yuk teman-teman. Ini kayak contoh mobil deh kayaknya tadi. Mobil rusak, Ya, bener-bener. rusak bergores. Nah itu tuh sama-sama persis. Tinggal beda itu doang ya. Beda apa? Iya beda kasus doang. Tadi mobil sekarang uang. Aduh, pasti bisa ini ya. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman buat resen.
Bakri nggak boleh ya. Aduh, aku pengen dapat reward nih. Cok, kamu nggak pengen ya, Cok? Dapat resen, Cok. Ada yang mau jawab nih, 2 orang. Siapa dulu? Kita persilakan aja dulu kali ya. Ini dulu. Yang pertama 1D35 Miftah boleh on cam. Sama Joyko. Joyko Iya. siapa? Miftah dulu. Yang Konten. pertama Resen aja Aduh. dulu. Ganteng banget. Iya. Boleh langsung aja kali ya? Mm-mm. Ya, boleh dicoba. Semoga Iya, benar aja. silakan. Amin. Bentar, salah hitung. Salah baca soal, sorry. Wah, Gimana nih? ada Joyko deh. Ya, ikut duluan dah. Abi ganti display name. Oh, nah, nantilah saya ganti. Tapi untuk peluang uang yang muncul itu ada 3. Yang pertama itu Rp200, yang kedua Rp250, dan yang ketiga Rp300. Untuk yang uang Rp200 sendiri, kita tahu bersama bahwasannya kemungkinannya itu kalau kita mengambil dua uang koin 50-an, maka 2 koin uang 50-an ditambah 1 uang koin 100-an. Berarti kita pakai kombinasi seperti cara yang mobil tadi, maka karena 2 uang koin 50-an, maka 2C2 ditambah dengan 4C1, yang mana 4 koin uang 100-an diambil 1, dibagi dengan 6C3, karena kan diambil 3, maka itu hasilnya 4/20. Untuk yang peluang kedua itu uang koin berjumlah 250. Untuk uang koin 250 sendiri, itu kita mengambil 2 uang koin 200-an dan 1 uang koin 50-an, maka 4C2 itu dari 2 uang koin 100-an, sehingga ditambah dengan 1 koin dari uang 50-an, maka 4C2 itu ditambah dengan 2C1 dibagi dengan semestanya. Kita tahu bersama itu 3 diambil dari 6, maka 6C3 itu hasilnya itu 12/20. Nah, untuk yang peluang yang ketiga itu jumlah uang yang mungkin itu Rp300. Itu kita mengambil dari ketiga-tiganya itu uang Rp100, sehingga karena 3 semuanya itu uang Rp100, maka kita ambil 4C3 ditambah dengan 2C0, sehingga hasilnya itu 4/20. Kalau di total itu hasilnya 1, begitu. Hasilnya berapa? Yang terakhir? Peluangnya? 4/20. Gimana nih? Yang terakhir 4/20. Benar nggak jawabannya? Kita lihat jawaban aja apa cara juga nggak nih, Bakri? Jawaban aja nggak apa-apa sih. Oke, langsung aja kalau gitu kita buka jawabannya. Benar ya, benar. Cuma
koreksi dikit. Dia dikali ya, Abi, bukan ditambah. Tapi hasil kamu bener gitu. Hasil kamu bener, iya perkalian gitu. Salah bilang kali, Cuma, salah bilang. ya itu dikali ya, Abi. Bukan Mungkin salah ditambah. bilang. Iya, tapi hasilnya benar Oke. itu. Benar Selamat. banget ya teman-teman. Waduh, Gimana? selamat ya buat Abi ya. Selamat Abi. Terus, Caranya aku, Bi. caranya udah sesuai sama persis dengan yang dijelaskan oleh Abi ya teman-teman tuh. Cuma tadi yang disebut Abi jumlah tadi tuh seharusnya dikalikan kayak gitu. Perlu jelasin lagi nggak ya? Tapi udah sama sih penjelasannya. Oke teman-teman, reaction dulu dong buat Abi sama Bang Diki tadi. Apa nih reactionnya nih? Biar pada rame nih. Tepuk tangan aja deh. Aduh. Wah, kok off cam Abinya. Oke. Waduh, ini teman-teman kelas lain nih, ayo dong. 1D31, 1D3, berapa ya Abi tadi? Abi 1D3 berapa Abi? Abi 1D33. Waduh. Oh, jangan-jangan di-spill nih soalnya nih. Enggak. Waduh. Waduh. Enggak ada ya, Ul. Enggak ada Aduh, spill-spillan. Ada, ya. murni, Nggak ada. murni. Murni ya. Aduh. Curiga nih. Iya, Susan. Oke. Selamat ya buat Abi ya. Oke, bisa. Oke, teman-teman ada yang nanya dulu nggak? Atau udah paham nih kayaknya? Sama aja sih kayak soal yang itu tadi ya? Ya, Dava. Iya, sama kayak soal Yang mobil. Ya. Mobil bagus, mobil kegores gitu. Gimana? Oke, mungkin bisa itu ya di next. Langsung Terakhir nih. Ayo, teman-teman. Soal terakhir ya, teman-teman. Semangat. Soal terakhir nih. Oke, mobil lagi. Tapi ada temennya, ada bus, ada motor. Oh iya, Dava. Ini berarti jawabannya dalam bentuk rumus ya? Iya, nggak perlu dihitung-hitung nih. Cuma sampai rumusnya aja. Main hot ya. Iya sih. Yuk. Biar kepikiran nih sebelum tidur. Kelas udah raise hand nih. Gimana nih? Gimana? Masih Pak Bakri deh. Kelas nih Bang Diki kan ya? ya. Iya. Kasih teman yang lain dulu deh. Kasih berapa menit? Tungguin dulu. Nanti kalau enggak baru. 3 menit gimana? 3 menit. 4 deh, pasin tuh 23.5 gimana? Oh iya benar. Oke. Kayak Bang Diki ya. Teman-teman. Kasih teman yang lain dulu. Ntar kalau nggak ada ya abang aja.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Waduh. Jangan biarkan teman-teman Bang Diking jawab lagi. Ntar dia cepet kaya. Tiap minggu dia terus. Ayo teman-teman. Ayo. Tiara nih, Tiara. Mau ngejawab nggak? Oke, 1 menit lagi ya. Wah, ada tuh. Miftah. Halo Miftah. Langsung on cam aja ya, Miftah. Halo. Kayak gimana nih? Nggak salah baca soal lagi kan? Enggak. Parah. Jadi di sini kalau untuk gimana ya jelasinnya? Aku ada paham tapi nggak tahu namanya ya. Tapi untuk pembagiannya itu apa? Di bawah pembagiannya itu sampel ya? Bukan ya? Sampel ya? Total dari sampel lah. Itu 35, yaitu 7C3 kan. Kemudian kan kita di sini bisa ada pilihannya itu 3. Diambil 3 kendaraan. Untuk yang pertama itu kan kita bisa ngambil 4 mobil, 1 bus, dan 2 motor. Oh ini astaga, salah lagi baca soal nih. Mampus aku. Aku kira ditanya itu distribusi peluangnya, ternyata rumus. Rumus. Iya, rumus. Aduh. Aduh, Sorry. sayang banget ya. Sorry. Aduh. Aduh, Salah baca soal terus. Kebiasaan nih dari semester 1. Oke, berarti lempar ke Tiara ya. Ya, oke. Sorry. Ke Tiara gimana? Aduh, nggak tahu bener atau enggak, ini mau coba dulu ya. Jadi ditanya itu kan peluang banyaknya mobil. Mobilnya 4, yang diambilnya ada 3 kendaraan. Jadi paling banyak mobilnya itu 0, 1, 2, atau 3. Yang pertama, buat mobilnya yang jumlahnya 0, pakai rumus kombinasi, ada 4 kombinasi 0, itu yang untuk mobil. Kalau yang untuk busnya 1C1 dikali 2C2. Karena itu bisnya cuma ada 1, jadi cuma ada 1 kemungkinan untuk mobil yang 0. Terus ada yang untuk jumlah mobilnya 1, ada 4C1 dikali 1C1 dikali 2C1. Terus ada yang untuk mobilnya 1 juga, 4C1 kali 1C0 kali 2C2. Untuk mobilnya 2, 4C2 dikali 1C1, 2 dikali 2C0. Untuk yang mobilnya 2, juga ada 4C2 dikali 1C0 kali 2C1. Oh ya, aku lupa, bawahnya pakai ruang sampelnya 7C3. Untuk yang mobilnya 3, 4C3 kali 1C0 kali 2C0 dibagi 7C3. Nggak tahu benar atau enggak. Gimana nih, Dava? Sebenarnya nggak salah. Oh, udah benar. Tapi kalau bentuk soal ini kurang tepat sih. Karena dia minta rumus. Itu kan penyelesaiannya. Ya, cuma penyelesaiannya nggak dihitung gitu. Cuman yang diminta ini rumus. Suatu rumus. Cukup 1 rumus. Kayak gitu. Tapi tadi nggak salah. Jalannya sebenarnya nggak salah. Cuma untuk pertanyaan ini tuh kurang tepat. Aduh, sayang banget ya Tiara, maaf ya.
Maaf ya Tiara. Beruntung. Ntar coba lagi di KSM minggu depan. Oke, berarti kita lempar ke kelas ya. Waduh, udah ada kucing tuh. Kucing lu ya. Mau ikut KSM juga. Ya, Ul. Iya. Oke. Ayo dong, Bang Diki. Halo. Iya, aku coba ya. Oke, coba, Itu Bang. kan sebenarnya ada apa tuh? Ada mobil, ada bus sama motor. Cuman kita kan kata kuncinya mobil. Berarti kan kita bisa bikin mobil dan selain mobil. Berarti mobilnya ada 4, selain mobilnya ada 3. Berarti kan kemungkinan biasanya binomial tuh. Nah, berarti jadinya untuk banyak mobilnya kan bisa 0, 1, 2, sama 3. Berarti kalau dibikin dalam rumus jadinya untuk mobil itu 4/7 pangkat X, selain mobil berarti kan peluangnya 3/7. Berarti 3/7 pangkat 3 kurang X dikali 3 kombinasi X. Kayaknya gitu. Koreksi kalau salah. Gimana, Mbak? Udah ya? Sebenarnya enggak salah juga. Cuma kita belum masuk peluang binomial nih Bang Diki. Teman-teman yang lain nanti tiba-tiba muncul peluang binomial, kan nggak mungkin tuh apa yang kita jelasin terus tiba-tiba keluar soalnya yang nggak kita jelasin, kan nggak mungkin. Nah, sebenarnya ya kurang tepat juga sih menurut aku Bakri. Waduh, Tapi itu nggak salah. Tapi itu nggak salah, ngerti nggak sih? wah, sayang Cuma banget untuk materi Kurang ini tepat. ya Ya. kurang tepat. Sama kayak Tiara tadi, enggak salah. cuma Kayaknya kurang soalnya tepat. cukup menantang ya. Tapi Oh, banyak juga yang menjawab dari Ada lagi. ngerasain lagi. Ini ada lagi yang ngerasain nih. Berarti dilempar ke Erwin ya. Maaf ya, Bang. Ayo, Erwin boleh on cam. Erwin boleh. Bisa. Boleh on cam deh. Halo, Erwin. Halo. Bentar. Wah, jangan-jangan nggak pakai baju nih. Enggak sih. Aku izin jawab ya. Sebenarnya logikanya dari Bang Diki sih. Jadi tapi Bang Diki pakai binomial. Jadi kita bilang sama motornya ini bukan mobil, itu istilahnya. Jadi rumusnya kemungkinannya dulu lah. Kemungkinan terambilnya mobil itu 3, 2, 1 atau 0. Gitu. Sementara semestanya itu ada 7 kombinasi 3. Jadi rumus 4 kombinasi 3 dikali 3 kombinasi 0 ditambah 4 kombinasi 2 ditambah 4 kombinasi 1. Bentar. 4 kombinasi 1 kombinasi 2 ya. Ditambah 4 kombinasi 0 kali 3 kombinasi 3 per 7 kombinasi 3. Udah. Iya, udah. Siapa? Oh, Erwin. Gimana, Mbak Dava? Sama, masih kurang tepat. Waduh, kayaknya susah banget ya. Rumus teman-teman, coba rumus gitu. Itu kan tadi ada angkanya gitu. Kalau rumus tuh biasanya mengandung sesuatu kayak variabel gitu kan. Nggak ada angka persisnya gitu. Tapi nggak salah, cuma kurang tepat. Kurang sesuai sama yang dimau soalnya. Gimana nih? Mau tunggu lagi? Kayaknya next aja deh ya. Udah kemalaman gak sih? Spill aja ya kayaknya ya. Oh, ada Alifa tuh. Oke. Aku mau coba jawab. Sebenarnya sama logikanya dari Bang Diki. Bang Diki menginspirasi. Sangat. Jadi ada 4 mobil dan selain mobil ada 3. Jadi bentuk rumusnya adalah
fx sama dengan x kombinasi 4 dikali 3 min x kombinasi 3 per 3 kombinasi 7. Di mana x sama dengan 0, 1, 2, 3. Boleh diulangin pelan-pelan nggak? Sebentar. Oke. Tolong ya, maaf ya. Nggak apa-apa. Fx sama dengan x kombinasi 4 dikali 3 min x kombinasi 3 per 3 kombinasi 7, di mana x sama dengan 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Oke. Benar nggak? Oke. Langsung aja. Berarti kita ke jawabannya ya. Benar ya, teman-teman. Udah tepat. Cuma mungkin ya balik lagi tadi kan nyebutnya kombinasi 4 gitu kan. Kalau nulisnya kan nggak tahu sih, kalau aku bacanya 4 kombinasi M. Cuma maksud yang dimaksudkan itu sama. Bentuk rumusnya juga udah tepat, ada interval M-nya juga 0, 1, 2, 3. Jadi ya, dia yang benar. Tadi aku lupa namanya. Udah benar jawabannya. Wah, selamat ya buat Alifa ya. Makasih Bang Diki. Parah sih. Oke, kita reaction dulu deh buat Alifa nih. Tepuk tangan deh. Atau love bisa juga buat teman-teman. Oke, selamat ya Alifa ya. Ntar kalau dapat reward bagi 2 ya. Halo tes. Kalau masuk. Oh nge-lag ya? Oke. Udah aman sekarang. Kayak gimana teman-teman? Untuk soal ini ada yang itu nggak? Ada yang pengen ditanyain atau gimana? Kayaknya udah aman ya. Atau ada yang pengen itu, pengen ngasih pendapat atau gimana? Bang Diki gimana, Bang? Ada pengen ngasih pendapat atau gimana, Bang? Oh iya, sebenarnya sama aja sih ya hasilnya. Maksudnya, Bang? Gak Pak, ini kalau nggak salah apa ya namanya? Distribusi hipergeometrik sih, sama aja. Tidak tahu namanya kita. Maaf ya, Bang. Tahu namanya. tapi ya benar. Tadi aku juga nggak menyalahkan jawabannya Bang Diki, benar binomial. Cuma maaf karena kita ini maunya kan mungkin teman-teman yang lain kan belum dapat gitu binomial. Tiba-tiba keluar binomial gitu kan. Makanya kita maaf banget kita pilih jawaban yang paling tepat. Tapi Bang Diki ya. udah pertama. Udah sangat menginspirasi teman-teman yang lain buat jawab keren banget. Kayak gimana nih? Udah clear ya? Oke, bisa di next. Udah habis. Oke, Dava sama Ulia bisa ditutup ya baterinya. Tolong, aku izin stop share ya teman-teman. Oke. Jadi selesailah KSM kita perdana malam ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau banyak kekurangan atau banyak tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dijawab ataupun mungkin udah dijawab tapi masih kurang jelas atau kurang paham. Mohon maaf ya. Nanti bisa ditanyakan di DOTS atau di KSM selanjutnya atau dengan dosen terkait. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah merhatiin kami. Pamit undur diri. Saya Modesti Lamura dan Dava Nabila Adilia. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lihat dulu ya. Makasih ya buat mentor hari ini, mentor buat hari ini. Jangan jerak. Kasih resen dulu ya buat teman-teman mentornya, buat teman-teman tutor. Resen, kasih reaction. Oke. Mantap.
Oke teman-teman, karena teman-teman tutor udah udah ngeluangin waktu buat nutorin kita, buat mimpin KSM kita kali ini, jadi kita mau apresiasi dulu ya. Tadi aku izin share screen ya. Screen, oke. Oke, yang pertama buat kelihatan nggak share screen-ku? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Baik, aku selaku perwakilan dari divisi akademik mengapresiasi kepada Dava Nabila Adilia sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa kepengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Abinaya 2021-2022. Mohon diterima ya sertifikatnya. Ya, sertifikatnya saya terima. Terima kasih. Oke, selanjutnya buat Mbak Ulia. Oke. Saya Ahmad Bakri selaku perwakilan dari divisi akademik mengapresiasi kepada Modesti Ulia Mora sebagai tutor sebaya dalam kegiatan kelompok studi mahasiswa kepengurusan tingkat 1 Kabinet Sahitya Abinaya 2021-2022. Mohon diterima ya sertifikatnya. Iya, terima kasih. Oke, semangat ya. Makasih banyak. Aku izin stop share dulu. Oke nih teman-teman. Setelah ini kita ngisi link absensi dulu ya. Buat absensi yang kedua gitu. Bentar, aku mau ngirim dulu. Oke, buat teman-teman, di situ ada kritik, saran, dan pesan ya, nanti bisa diisi. Kalau ada inovasi atau apa untuk KSM kita, sabi banget ya diisi. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri KSM pada malam hari ini, karena tadi kan kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, buat yang teman-teman yang ngedapetin reward tadi, bisa yang hubungi aku ya. Kontak aku, bisa aja lah dicari. Oke, baik, aku selaku MC pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk datang di KSM minggu depan, tentunya dengan matkul pilihan kalian sendiri. Oke teman-teman, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Istirahat MC. ya. Dadah. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Minggu depan lagi ya. Minggu depan ya. Oh ya teman-teman yang pengen nanya bisa ke itu ya, Connect the Dot ya. Dadah, selamat tidur. Saya udah di DM ya, Cak? Recordnya Bun, tolong.